Shalom saudara yang dikasih Tuhan, salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, mungkin kita pernah mendengar orang berkata begini, saya itu sebenarnya mau berdoa tetapi saya tidak tahu bagaimana cara berdoa. Atau kita pernah mendengar orang berkata, saya itu sebenarnya mau berdoa tetapi saya tidak tahu apa isi doanya ataupun apa yang diucapkan di dalam doa itu. Nah, saudara-saudara, alasan klasik ini membuat banyak orang Kristen yang kemudian enggan berdoa, malas berdoa, atau tidak menikmati keindahan doa itu sebagai sesuatu yang penting baginya. Saudara, kemarin kita mendengar pengajaran Tuhan Yesus tentang prinsip doa yang benar. Nah, hari ini kita akan merenungkan bersama-sama bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan tentang esensi doa ataupun formula inti isi doa yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu mari kita membaca firman Tuhan Matius pasal 5 ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, saudara, saya kira hampir semua kita tahu teks firman Tuhan yang kita baca ini adalah doa Bapa kami. Dan bahkan mungkin ada di antara saudara yang hafal dengan baik doa Bapa kami ini, saudara ya. Nah, bagi gereja-gereja mainstream, saudara, doa Bapa kami ini seringkali dimasukkan di dalam liturgika ibadah. Ya, setiap ibadah hari Minggu selalu diucapkan bersama-sama dengan jemaat, saudara ya. Nah, saudara, sebenarnya doa Bapa kami ini tidak harus dihafal. Tetapi doa Bapa kami ini penting sekali memberikan kepada kita formulasi doa yang sempurna. Paling tidak, saudara, ada 5 hal yang Tuhan Yesus sampaikan di sini sebagai formulasi doa yang benar. Yang pertama adalah yaitu ada penyembahan, saudara. Ada penyembahan. Perhatikan ayat 9. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Saudara, ada 2 hal yang dikatakan di sini berkaitan dengan penyembahan. Yang pertama adalah dikatakan Bapa kami. Bapa kami di sini berbicara tentang adanya relasi intimasi dengan Bapa. Artinya Bapa itu, Allah itu begitu dekat dengan kita sehingga kita memanggil dia Bapa. Hanya di dalam kekristenan memanggil Allah itu Bapa, saudara ya. Nah, itu memang karena karya penebusan Kristus yang akhirnya mengangkat kita menjadi anak-anak Allah sehingga kita manggil dia Bapa. Nah, ini indah sekali, saudara ya. Tetapi menarik sekali, Bapa kami yang di surga, bukan Bapa kami yang di dunia, tapi yang di surga. Ini sebuah ikatan, kedekatan, intimasi dengan dia yang ada di surga. Artinya dia adalah Tuhan itu, saudara. Sebuah ekspresi pengagungan kita kepada Tuhan memanggil dia Bapa kami di surga. Kemudian yang kedua adalah dikatakan, dikuduskanlah namamu. Saudara-saudara, ini sebuah pengagungan tentang keluhuran sifat Allah yang kudus itu. Di sini kita belajar tentang relasi doa kita kepada Tuhan itu adalah relasi kekudusan. Artinya adalah relasi yang berkaitan dengan kesucian Allah, saudara. Ketika kita menghampiri dia. Yang kedua adalah adanya penyerahan. Di dalam ayat yang ke-10 berkata begini, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ada 2 hal lagi, saudara. Yang pertama adalah datanglah kerajaanmu. Artinya adalah di mana kita membiarkan kerajaan Allah, kepemerintahan Allah, ataupun otoritas Allah itu berkuasa atas kehidupan kita. Ketika kita berdoa, maka segala sesuatu itu adalah kita serahkan penuh kepada otoritas Dia.
Yang kedua adalah di sini dikatakan jadilah kehendakmu. Artinya bahwa di dalam doa itu saudara ada sebuah penyerahan secara total, ketaatan kepada kehendak Tuhan. Artinya apapun doa yang kita naikkan kepada Tuhan, permintaan yang kita naikkan kepada Tuhan bukan sesuai dengan keinginan saya, tetapi sesuai dengan kehendak Allah. Itu sebabnya katakan jadilah kehendakmu. Kemudian yang ketiga adalah adanya permohonan. Di dalam ayat yang ke-11 berkata begini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, memang kita tahu ketika kita berdoa itu selalu kita menitik beratkan kepada permohonan. Mungkin dua bagian di atas jarang sekali kita ucapkan, tetapi bagian ini seringkali kita ucapkan. Begitu Bapa kami dalam surga langsung setelah permohonan, saudara ya. Nah, menariknya di sini adalah dikatakan berikan kepada kami makanan kami yang secukupnya. Jadi permohonan berkaitan kebutuhan hidup kita, saudara. Dan makanan itu adalah kebutuhan yang sangat primer, kebutuhan yang sangat-sangat mendasar, saudara ya. Nah, saya kira kalau yang mendasar itu menjadi hal yang kita butuhkan, maka hal-hal yang sekunder, kebutuhan kita itu pun ikut serta, saudara ya. Nah, di sini menarik sekali ketika kita berdoa, apapun permohonan saudara, inilah kesempatan kau untuk mengungkapkan dan menyampaikan seruan doa saudara, permohonan saudara kepada Tuhan berkaitan kebutuhan hidup saudara. Lalu yang keempat adalah adanya pengampunan. Ayat yang ke-12 berkata begini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, ada dua hal yang penting sekali di sini adalah berkaitan pengampunan. Yang pertama adalah itu berkaitan relasi kita dengan Tuhan. Tuhan ampunilah saya. Memang kita harus sadar bahwa kita manusia ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita dikuduskan, kita dibenarkan, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Tetapi sudah dalam pengalaman hari-hari kita, seringkali kita gagal untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Kita mengikuti kehendak diri sendiri, kita mengikuti kemauan dunia, bahkan kita terjebak di dalam dosa. Pada waktu kita berdoa, penting sekali kita minta Tuhan ampuni dosa kita. Kemudian, saudara, tidak hanya itu. Kita perlu juga bagaimana kita melihat relasi kita dengan sesama kita. Nah, Tuhan Yesus pernah berkata, kalau kamu berdiri berdoa kepada Tuhan dan ada sesuatu yang engkau belum bereskan dengan sahabatmu, datang kepada orang itu terlebih dahulu dan selesaikan dulu, baru kembali dan berdoa kepada Tuhan. Saya kira ini satu formulasi yang penting sekali ketika kita berdoa kepada Tuhan. Kalau kita mengakui Dia Tuhan yang kudus, maka kita pun datang kepada Dia dengan hati yang sudah dikuduskan, yang sudah dibersihkan di hadapan Tuhan, maka doa kita berkenan kepada Tuhan. Kemudian yang kelima, yang terakhir, itu ada pimpinan. Ayat yang ke-13 berkata begini, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, saya kira ini salah satu bagian doa yang tidak pernah absen yang kita katakan kepada Tuhan. Ya, apalagi saudara ketika kita ingin menjalani sesuatu yang belum pernah kita alami sebelumnya, apalagi ketika kita ingin memasuki tahun yang baru, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Saudara, hal yang kita doakan kepada Tuhan, Tuhan, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tuhan, lepaskan kami dari yang jahat. Perjalanan hidup kita tidak mudah. Perjalanan hidup kita banyak tantangan, banyak godaan, banyak cobaan. Tetapi saudara, disinilah sarana yang Tuhan berikan kepada kita untuk minta Tuhan pimpin hidup kita. Di sepanjang hidup kita, setiap hari, setiap waktu, bahkan sampai selama-lamanya. Menarik sekali saudara, doa Tuhan Yesus itu diakhiri dengan kata ini, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, ini sesuatu yang indah sekali, saudara. Di dalam rangkaian formulasi doa itu diakhiri dengan engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia mengajar kita bagaimana kita berrelasi dengan Tuhan. Dia mengajar kita bagaimana kita berdoa dengan doa yang benar, saudara. Ya, saudara, kita memang harus akui ada orang yang mungkin berkata, saya tidak bisa berdoa, lalu hanya membaca dan menghafalkan doa Bapa kami. Oke, no problem. Itu baik. Tetapi saudara, jika kita bisa berdoa berdasarkan formulasi doa Bapa kami ini,
maka kita dapat mengembangkan isi doa kita lebih dalam lagi. Dan ini akan memperkaya pengalaman doa kita kepada Tuhan. Sehingga saudara, ketika doa kita diperkayakan dengan banyak hal yang kita bisa katakan kepada Tuhan, saudara, maka doa kita tidak menjadi doa yang monoton. Doa kita tidak menjadi doa yang menjenuhkan. Doa kita tidak menjadi doa yang hanya sekedar formalitas berdoa. Bahkan saudara, doa kita akan menjadi doa yang semakin menggairahkan, doa yang semakin kita bisa kembangkan, kita nikmati kehidupan doa sebagai sesuatu yang menyenangkan kita dan bahkan doa-doa yang memberkati kita, saudara. Saudara, di atas semua apa yang kita akan kepada Tuhan di dalam doa, perhatikan baik-baik. Kepentingan doa itu bukan untuk kepentingan diri kita, tapi kepentingan doa yang kita akan kepada Tuhan adalah untuk menyatakan kerajaan-Nya dalam kehidupan kita, untuk menyatakan, mengimplementasikan kuasa-Nya dalam hidup kita, dan juga untuk puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan kita sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang kembali mengajar kami bagaimana harus berdoa seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat mengembangkan kehidupan doa kami, sehingga kami semakin berdoa, semakin menikmati keindahan berdoa bersama dengan Tuhan, dan semakin kami menikmati berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya ketika kami berdoa, kerajaan-Mu ditegakkan, kuasa-Mu dinyatakan, dan untuk kepujian dan hormat bagi nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.